Jumpa lagi adik-adik semua yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua kan? Puji Tuhan, kakak harap semuanya sehat-sehat saja dan baik-baik saja. Hari ini kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu awal bulan Maret. Nih, Kak Cinta akan berdoa. Yuk adik-adik semua tutup mata dan lipat tangan ya. Ya Tuhan, sebentar teman-teman mau memulai ibadah, Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan,
Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sebentar teman-teman akan mendengarkan firman, Engkau berkati. Ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat siang adik-adik, kita hari ini ketemu lagi di dalam sekolah minggu kelas besar ibadah GBPS Jember. Hari ini kita akan belajar tentang pemeliharaan Tuhan. Kalau kita lihat gambar di sini, loh ini siapa ya kok banyak orang berjalan-jalan? Ini adalah bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir. Mereka baru menyeberangi Laut Merah. Terus mereka berjalan di padang gurun. Kalau adik-adik ingat berapa tahun bangsa Israel ini berjalan di padang gurun? Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 5 tahun, tetapi berpuluh-puluh tahun. Mereka berjalan di padang gurun itu selama 40 tahun. Adik-adik perhatikan, begitu banyak bangsa Israel berjalan. Kalau sejarah menulis kira-kira ada 2 juta orang. Nah, kita lihat bagaimana pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya, bangsa Israel. Kalau saat ini Tuhan juga memelihara kita, umat Tuhan saat ini itu kita disebut Israel rohani. Kalau mereka itu bangsa Israel. Kalau kita ini umat Tuhan Israel rohani. Kita akan melihat ya. Yang pertama, Tuhan itu memelihara dengan apa? Dengan menjagai. Ya, jadi yang pertama kita lihat di sini ada waktu malam dan waktu siang. Kalau waktu malam Tuhan menjagai dengan apa? Dengan tiang api. Tuhan kasih tiang api sehingga ketika malam bangsa Israel tidak gelap, karena di padang gurun itu kalau malam gelap sekali, tidak bisa lihat karena sekelilingnya semua tanah semua, pasir semua. Nah, kalau nggak ada cahaya, zaman dulu belum ada listrik, belum ada senter, belum ada lilin. Jadi Tuhan beri apa? Beri tiang api, kasih tiang api. Jadi bangsa Israel terpelihara karena ada tiang api. Jadi mereka waktu malam nggak ketakutan. Kalau padang gurun di waktu malam nggak ada tiang api, bisa mereka didatangi oleh binatang-binatang di padang gurun. Di padang gurun itu juga banyak binatang-binatang seperti kalajengking, mungkin binatang-binatang buas yang lainnya. Kalau tidak ada tiang api, bangsa Israel akan mudah diserang oleh binatang-binatang di padang gurun waktu malam. Nah, bukan hanya malam saja, waktu siang Tuhan juga menjagai, memelihara bangsa Israel dengan apa? Dengan tiang awan. Bayangkan adik-adik kalau jalan siang-siang aja lah di luar, waktu panas terik, jalan aduh rasanya panas, keringetan, kepala ini sakit. Makanya kalau orang jalan di siang hari, banyak adik-adik lihat kadang-kadang pakai payung. Nah, zaman dulu mereka bangsa Israel sebegitu banyak gak pakai payung, tapi mereka dijagai oleh Tuhan dengan apa? Dengan tiang awan, sehingga mereka gak kepanasan. Tuhan memberi mereka tiang awan. Kita baca di Mazmur 105 ayat 39 dikatakan, dibentangkannya awan menjadi tudung. Jadi waktu siang mereka ditudungi oleh tiang awan oleh Tuhan dan api untuk menerangi malam. Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat. Dia memperhatikan umatnya secara detail, kecil-kecil diperhatikan. Tuhan tahu kalau di padang gurun tanpa diberi tiang awan dan tiang api, waduh bangsa Israel nggak usah jalan 40 tahun, 5 tahun sudah mati semua, mati kepanasan, terus mati dimakan kalajengking, mungkin dimakan binatang. Jadi Tuhan memberi apa? Tiang awan dan tiang api. Bayangkan ya, kalau kita waktu itu jadi bangsa Israel, kita pasti terkagum-kagum. Nek siang ada tiang awan, kita nggak kepanasan. Kalau malam ada tiang api, dan tiang apinya itu besar. Jadi binatang-binatang nggak berani mendekati. Ya, itu yang pertama, Tuhan itu menjagai, memelihara dengan menjagai, memberi tiang awan dan tiang api. Yang kedua, Tuhan itu juga memelihara dengan apa? Di padang gurun tidak ada air. Biasanya padang gurun itu kering korontan, tidak ada air, sehingga pasti orang-orang yang berjalan di padang gurun berhari-hari bisa-bisa mati kehausan. Tapi Tuhan itu Tuhan yang ajaib.
Dia memelihara umatnya dengan apa? Memberi minuman. Kita baca di Mazmur 78 ayat yang ke-15. Dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air. Diberinya mereka minum banyak air, bukan sedikit loh adik-adik, bukan yang satu mangkok, dua mangkok atau satu jerigen. Dikatakan diberinya mereka minum banyak air, seperti dari samudra raya. Kalau kita lihat gambar di sini, airnya itu brojok ya, istilahnya itu deras airnya. Jadi kita lihat di gambar ini, orang-orang Israel itu bisa minum sepuas-puasnya. Ya, luar biasa ya, ketika mereka berjalan di padang gurun, Tuhan memelihara, memperhatikan, diberi minum. Waktu itu mereka berjalan, tidak ada air, mereka bersungut-sungut, mengeluh kepada Musa. Terus Tuhan bicara kepada Musa, dan ketika batu itu dipukul, airnya itu keluar. Harusnya Musa nggak perlu mukul, cuma harusnya bicara sama batu, air keluar gitu ya, misalnya. Nanti airnya keluar, karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mustahil. Apa saja mungkin, kalau Tuhan suruh kita taat, maka akan terjadi. Tapi Musa nggak taat, Musa pukul batunya, dan memang ya keluar airnya. Harusnya nggak usah susah-susah mukul, bicara aja airnya pasti keluar. Nah, jadi kita lihat Tuhan itu memelihara umatnya, dijagai. Waktu siang dijagai, waktu malam dijagai, diberi minuman dari air yang banyak sekali. Kalau Tuhan memberi itu tidak sedikit-sedikit, nggak pelit Tuhan itu. Kalau Tuhan memberi itu luar biasa, berlimpah-limpah. Kemudian selain diberi minuman, kakak kalau diberi minuman toh ya lapar. Tuhan tahu kita itu butuh makan. Tuhan juga memberi makanan, dipelihara dengan memberi makanan. Kalau kita baca di Nehemia 9 ayat 21, dikatakan 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Bayangkan adik-adik, Tuhan itu memberi makan bangsa Israel gratis, free, gak pakai bayar selama 40 tahun. Mereka tidak kekurangan pakaian, mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Nah, kalau diperhatikan di sini gambarnya, mereka diberi makan apa? Diberi makan mana? Diberi makan roti. Jadi 40 tahun mereka itu dapat makan free, gak bayar. Bayangkan ya, kita seperti kita ya, kalau di rumah juga diberi makan free oleh orang tua kita, nggak bayar. Ada adik-adik di sini yang di rumah kalau makan satu mangkok, ayo bayar 5.000, bayar 10.000, nggak ada kan? Nah, Bapak di surga waktu itu memelihara umat Israel juga begitu. Bahkan 40 tahun lamanya makan free mana? Mereka mengambil sepuas-puasnya ya. Jadi makan sampai kenyang. Terus mungkin adik-adik bilang, aduh, kalau makan roti toh ya bosen. Tuhan tahu ketika umat Israel juga merasa bosen dengan mana, Tuhan memberi apa? Daging. Bayangkan di padang gurun mana ada daging, tapi Tuhan bisa mengadakan. Dibaca di Mazmur 105 ayat 40 dikatakan, mereka meminta maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Dilihat gambarnya di sini, loh, burung puyuh itu loh berdatangan sendiri. Berdatangan sendiri, jadi bangsa Israel cuma nangkep-nangkepi semua. Bisa mau dimasak, direbus, dipanggang, ya. Mereka makan sepuas-puasnya. Wah, luar biasa. Kalau kita waktu itu ada di sana, pasti kita terpesona ya, terkagum-kagum. Pagi sudah ada mana. Kalau mau makan daging, didatangkannya burung puyuh. Jadi bisa makan. Wah, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu bagi umatnya luar biasa. Tidak setengah-setengah. Kalau saya bilang full, penuh. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Nah, selain makanan, apa yang lagi yang dipelihara oleh Tuhan? Disebutkan apa yang mereka pakai itu juga terpelihara. Ulangan 29 ayat yang kelima. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak akan menjadi rusak di kakimu. Jadi kalau adik-adik bayangkan ya, 40 tahun mereka berjalan di padang gurun,
Sandalnya itu loh, kalau dulu disebut kasut ya, kasutnya itu loh, kayak sekarang sandal, sepatunya loh dipakai 40 tahun. Mereka bukannya duduk diam aja, enggak, mereka berjalan di padang gurun itu 40 tahun tidak rusak. Siapa yang punya di sini adik-adik sepatunya 40 tahun atau sandalnya 40 tahun? Di sini bangsa Israel kita perhatikan berjalan selama 40 tahun. Dan kasutnya tidak menjadi rusak karena Tuhan tahu waktu di padang gurun mereka tidak bisa ke pasar, cari beli sandal, beli sepatu, beli kasut. Bahkan dikatakan pakaian yang mereka pakai di tubuhnya itu loh, tidak rusak, tidak lubang, ya tidak rusak. Terus mereka itu harus cari baju untuk ganti. Tuhan itu luar biasa, memelihara umatnya sedetail itu. Pakaiannya, sepatunya diperhatikan. Jadi mereka berjalan semua itu seperti pakaiannya, ya bagian seperti pakaian baru mungkin ya. Jadi pakai terus selama 40 tahun, tidak rusak, tidak usang dikatakan. Dan kasutnya dipakai jalan-jalan itu ya nggak rusak. Itu semua apa? Itu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan itu selalu ada mujizat Tuhan. Mungkin sehari-hari kita mikir, ya biasalah, aku juga ya ada bajuku yang itu karena kalau kita kan di rumah pakai AC, mungkin di jalan dianterin mobil kayak kendaraan, tapi mereka itu berjalan kena angin, berjalan di udara luar, tapi pakaian mereka, kasut mereka bisa utuh, gak rusak. Ya Tuhan kita itu memang Tuhan yang ajaib. Sekarang kita lihat pemeliharaan Tuhan atas kita saat ini tuh apa sih? Apa seperti bangsa Israel itu? Kalau kita baca di Matius 6 ayat 26 dikatakan di sini, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi ada janji Tuhan. Tuhan itu memelihara. Jangan kita itu khawatir, aduh, kalau misalnya di rumah, aduh aku nanti makan apa? Loh, mamanya sudah nyiapkan, ternyata di kulkas sudah disiapkan. Mungkin tinggal nanti mamanya manasin, atau kita yang memanasin. Begitu pula Bapa di surga. Bapa di surga bilang, loh pandanglah burung-burung, mana ada ya? Ada burung ini terbang terus jatuh tiba-tiba karena kelaparan. Jarang, tidak ada rasanya. Nah, burung-burung itu tidak menuai, tidak menabur, tidak mengumpulkan bekal, tapi Bapak di surga pelihara. Kita ini jauh melebihi burung-burung yang di udara itu. Kita ini ciptaan Tuhan yang termulia, dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sebab itu percaya kita ini juga dipelihara oleh Tuhan, karena kita melebihi burung-burung di udara, karena firman Tuhan berbicara seperti itu. Terus pemeliharaan Tuhan atas kita apalagi? Dikatakan di Matius 6 ayat 28, dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Mungkin adik-adik saat ini khawatir, aduh aku di rumah terus nanti ya apa ya masa depanku, aku gimana ya nanti sekolahku. Jangan khawatir, karena Tuhan itu memelihara kita, menyediakan kebutuhan kita. Dan ketika satu kali pandemi ini selesai, semua itu akan Tuhan tambah-tambahkan kepada kita. Saat ini yang perlu kita perhatikan cuma di dalam ayat ini, Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi adik-adik yang di rumah saat ini, Tuhan itu percaya, Tuhan itu memelihara kita melebihi apapun. Kalau tadi adik-adik sudah dengar cerita bangsa Israel yang dipelihara Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Mereka dijagai dengan tiang awan, dijagai dengan tiang api, diberi minuman, diberi makanan, pakaian, dan semua yang mereka pakai tidak rusak. Tuhan pun mampu menjagai kita saat ini dari pandemi. Tuhan menjagai dari sakit penyakit. Tuhan memelihara kita. Nah, bagian kita saat ini adalah apa?
Kita cari Tuhan, mumpung di rumah, mumpung kita punya banyak waktu, kita bisa buka YouTube streaming, kelas kecil, kelas besar, mungkin yang umum bisa dilihat juga. Nah, terus belajar firman Tuhan, banyak berdoa, cari kebenarannya, cari kerajaan Allah. Maka satu kali ketika pandemi ini semua akan ditambahkan. Bahkan mungkin sebelum pandemi selesai, Tuhan itu bisa memberi apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh kita, Tuhan bisa memberi. Nah, sebagai penutup, mari adik-adik kita tutup mata kita mau berdoa, kita percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Bagaimana Engkau Allah yang luar biasa, Engkau yang menjagai umat-Mu bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Kami pun percaya Tuhan, Engkau mampu menjagai kami di masa-masa pandemi ini. Bahkan Engkau memperhatikan kami, apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan. Bahkan sebelum kami mengucapkan, Engkau mengerti ya Bapa. Engkau mengerti apa yang di dalam isi hati setiap anak-anak-Mu. Engkau sendiri yang memberkati mereka saat ini di rumah. Engkau sendiri yang menguatkan hati mereka. Engkau menambah-nambahi iman anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu Tuhan tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh Tuhan percaya. Dan ketika kami percaya, kami boleh melihat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, bahkan mujizat-Mu dinyatakan di dalam setiap kehidupan kami umat-Mu. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tahukah kamu, Massa dan Meriba adalah suatu nama tempat yang pernah dilalui bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Musa. Nama ini bukanlah nama biasa. Massa dan Meriba memiliki arti tersendiri berdasarkan suatu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel pada saat itu. Artinya, ada alasan khusus mengapa tempat tersebut diberi nama Massa dan Meriba. Massa artinya menguji atau mencoba, sedangkan Meriba artinya berperkara, berselisih, menuduh, dan bertengkar. Dalam Keluaran pasal 17 ayat 7, di sana dituliskan, dinamailah tempat itu Massa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Adik-adik, hari ini firman Tuhan kembali mengajar kita tentang pemeliharaan Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya, yaitu bangsa Israel. Meskipun begitu, mereka masih selalu bersungut-sungut dan meragukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Ketika menjumpai suatu masalah, bukannya mereka percaya, berdoa, dan minta pertolongan Tuhan, mereka malah marah-marah kepada Musa dan bersungut-sungut kepada Tuhan. Dalam hal ini, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan mencontoh kepada bangsa Israel. Tuhan mau kita belajar percaya kepada pemeliharaan Tuhan dan juga belajar bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Saat kita menghadapi suatu masalah, apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya berdoa, minta Tuhan menolong, dan berusaha dengan baik menyelesaikan masalah kita. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati ibadah kami dan memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami akan menutup ibadah hari ini Tuhan. Kami memohonkan agar Engkau selalu menjaga kami di rumah Tuhan, menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berkuasa, dan kami percaya kami serahkan kembali semua dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.